Hamzah Al-Fansuri. Hamzah Al-Fansuri adalah seorang ulama sufi dan sastrawan yang hidup pada abad ke-16. Atiu menyebutnya sebagai sang pemula puisi Indonesia. Sementara Abdul Hadi WM menjulukinya sebagai Bapak Sastra Melayu. Hamzah Fansuri lama berdiam di Aceh. Ia terkenal sebagai penganut aliran Wahdatul Wujud. Dalam sastra Melayu, ia dikenal sebagai pencipta genre syair. Nama populernya Syekh Hamzah Fansuri atau Hamzah Al-Fansuri. Nama Al-Fansuri sendiri berasal dari Arabiasi kata pancur, sebuah kota kecil di pantai barat Sumatera yang kini terletak antara Sikil atau Aceh dan Sibolga, Sumatera Utara. Merujuk zaman Kerajaan Aceh Darussalam, Kampung Fansur itu dikenal sebagai pusat pendidikan Islam di bagian Aceh Selatan. Beliau berasal dari Barus atau yang saat ini dikenal Provinsi Sumatera Utara. Di zaman itu, wilayah Barus sering disinggahi para saudagar dan musafir dari mancanegara. Bahkan disebut oleh sastrawan Abdul Hadi. Signifikasinya sudah tercantum dalam naskah sejarah Yunani kuno yang ditulis pada abad kedua sebelum Masehi. Namun, ada pula yang berpendapat lain bahwa Hamzah Fansuri dilahirkan di Ayutthaya, ibu kota lama Kerajaan Siam Thailand. Seperti pendapat Syed Naqib Al-Altas bahwa keluarganya memang berasal dari Barus, tetapi dirinya sendiri lahir di Sharnawi, yakni Ayutthaya, ibu kota Kerajaan Siam yang berdiri pada tahun 1350. Sepanjang hayatnya, Syekh Hamzah Fansuri tidak hanya fasih berbahasa Melayu, tetapi juga Jawa, Siam, Hindi, Arab, dan Persia. Bahasa Arab dan Persia merupakan bahasa penting pada abad ke-16 pada saat itu. Di Barus sudah berkembang suatu dialek bahasa Melayu yang unggul. Di samping dialek Malaka dan Pasai, oleh karena itu, bahasa Melayu yang dipakai Hamzah Fansuri dalam karya-karyanya dapat dianggap contoh terbaik ragam bahasa Melayu. Hamzah Al-Fansuri adalah seorang ulama, sastrawan, dan sufi besar dari Nusantara yang hidup pada abad ke-16. Ia dikenal sebagai penulis produktif yang banyak menulis tentang ilmu keagamaan, tasawuf, serta karya sastra dalam bentuk prosa dan syair. Karya-karyanya syarat dengan nilai spiritual dan gagasan mistis yang menggambarkan kedalaman pemikirannya tentang Tuhan dan kehidupan. Sebagai seorang sufi dan ilmuwan, Hamzah Al-Fansuri memiliki keteladanan luar biasa dalam keberanian menyampaikan gagasan. Ia tidak takut mengungkapkan pemikiran-pemikirannya secara terbuka melalui tulisan-tulisannya, bahkan ketika ide-idenya dianggap berani dan berbeda pada zamannya. Sikap ini menunjukkan keteguhan iman, keberanian intelektual, dan kejujuran dalam mengungkapkan kebenaran. Selain itu, Hamzah Al-Fansuri juga berjasa besar dalam mengembangkan bahasa dan sastra Melayu. Melalui karya-karyanya, bahasa Melayu menjadi bahasa ilmu pengetahuan, pemerintahan, dan perdagangan. Usahanya menjadikan bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa penting di dunia Islam, sejajar dengan bahasa Arab, Turki, dan Persia pada masanya. Karena itulah, ia disebut sebagai peletak dasar sastra Melayu klasik tertulis. Hamzah Al-Fansuri juga dikenal sebagai tokoh yang berilmu tinggi dan berwawasan luas. Ia tidak hanya menguasai bahasa Melayu, tetapi juga bahasa Arab, Persia, Hindi, dan Jawa. Kepandaiannya dalam berbagai bahasa memudahkannya berkomunikasi dan memperluas wawasan keilmuan dari berbagai peradaban Islam. Dari sosok Hamzah Al-Fansuri, kita dapat meneladani semangatnya dalam mencari ilmu, keberaniannya menyampaikan kebenaran, serta kemampuannya memadukan nilai-nilai keislaman dengan kebudayaan lokal. Ia mengajarkan bahwa ilmu dan seni dapat menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan memperkaya peradaban. Dengan keteladanan tersebut, Hamzah Al-Fansuri pantas dikenang sebagai tokoh yang berperan besar dalam sejarah keilmuan, sastra, dan spiritualitas Nusantara. Syekh Hamzah Fansuri merupakan figur penting dalam sejarah kebudayaan Melayu Indonesia. Kemasyhurannya meliputi banyak bidang, yakni kesusastraan, tasawuf, dan dakwah Islam. Namun, sedikit sekali yang dapat memastikan detail riwayat hidup sang perintis tradisi penulis syair berbahasa Melayu itu. Berikut ini sedikit rincian karya beliau yang terkait dengan kesusastraan Melayu. Syair Hamzah Fansuri terdiri atas 13-21 bait. Setiap bait terdiri atas 4 baris yang berirama AAA. Pada umumnya, jumlah kata tiap baris ada 4. Meskipun terdapat pengecualian,
Syair Hamzah Al-Fansuri banyak dipengaruhi puisi-puisi Arab dan Persia, seperti Rubaiyat karya Umar Khayyam. Namun, tetap ada perbedaan, yakni rima Rubaiyat adalah AA, BA, sedangkan Hamzah Al-Fansuri memakai rima AAA. Selanjutnya, jika ditelaah dari segi tema, setiap syair yang dikarang Hamzah Al-Fansuri lebih banyak membahas tentang aspek tasawuf. Hal ini dikarenakan bidang lain yang diminati adalah tasawuf selain sastra dan dakwah Islam. Hamzah Fansuri banyak melakukan kreasi atau inovasi baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam sastra Melayu lama. Misalnya, memperkenalkan bentuk puisi baru untuk mengekspresikan diri. Inovasi lain adalah pemakaian bahasa yang kreatif. Hamzah Fansuri tidak segan-segan memakai bahasa Arab dan Persia dalam puisinya. Adapun karya-karya Syekh Hamzah Fansuri yang sampai saat ini masih dapat kita telaah, dikaji dan dinikmati, yaitu kelompok puisi, prosa, dan juga syair. Kelompok puisi: syair burung unggas, syair dagang, syair perahu, dan syair si burung pipit. Kelompok prosa: Ashraf al-Arifin, Syarab al-Ashikin, Zinat al-Mutawahidin. Syair Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri di dalam Mekah mencari Tuhan di Bait Ka'bah. Di Barus ke Kudus terlalu payah, akhirnya dijumpa di dalam rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.